Terus, ini gimana nih? Oke. Ini sepokok bahasan kita kelihatannya sangat banyak ya. Mulai dari nanti kita belajar apa itu transformasi Laplace. Yang namanya transformasi pasti kalau sama dengan Fourier kemarin pasti merubah sinyal dari yang awalnya bentuknya seperti apa menjadi seperti apa. Itu kan konsep dasar dari transformasi ya. Nah, kalau kemarin transformasi Fourier merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, nanti akan kita pelajari kalau Laplace itu merubah sinyal dari apa ke apa, ya. Kemudian yang selanjutnya kita mengenal ada yang namanya titik pole dan zero pada bidang S. Jadi nanti dari persamaan transformasi Laplace yang kita dapatkan, kita bisa mencari pole dan zero-nya. Pole dan zero itu digunakan untuk melihat kestabilan sinyal. Jadi apakah nanti sinyal stabil atau tidak, gitu ya. Bisa dilihat dari titik pole dan zero-nya. Kemudian daerah kekonvergenan nanti bisa kita dapatkan juga. Daerah kekonvergenan ini kalian sudah dapatkan sudah dapat variabel kompleks. Dan ada ROC, range of convergence. Dapat istilah itu dengan siapa dulu platformnya? Bapak. Ada namanya ROC, range of convergence. Jadi kalau kalian punya sinyal, nanti kalian diminta menggambarkan area kekonvergenannya, bisa berupa lingkaran, bisa berupa area sembarang dan lain-lain. Nah itu nanti kita ulangi lagi di sini ya, area kekonvergenan. Kemudian ada transformasi Laplace unilateral. Berarti kalau ada istilah unilateral nanti kita belajar juga yang bilateral. Unilateral dari satu sisi, berarti sinyal kita sinyal yang positif saja yang kita laplaskan. Kalau bilateral berarti dua sisi, berarti dari sinyal negatif sampai dengan positifnya kita laplaskan dua sisinya. Kemudian yang kelima ada penyelesaian persamaan diferensial dengan kondisi awal. Ini mirip dengan di transformasi Fourier. Waktu itu kan kalian belajar transformasi Fourier, kalian dikasih persamaan diferensial, kalian diminta menggambarkan realisasi sistem, bisa menggunakan diferensiator atau menggunakan integrator. Kemudian dikasihkan misalkan kondisi awalnya pada saat misalkan sistem dapat arus berapa dan lain-lain. Nah itu sama sebenarnya pada saat kita mempelajari Fourier juga, di Laplace juga ada. Kemudian metode transformasi Laplace di analisis rangkaian. Kemudian yang ketujuh sifat-sifat transformasi Laplace bilateral, yang saya bilang tadi kalau ada unilateral, ada bilateral. Nanti ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu misalnya sebagai contoh, kalau kalian punya sinyal ganjil. Sinyal ganjil kan sisi positif sama negatifnya kan berlawanan ya. Jadi kalau kalian dapat, kalau kalian lapaskan, nanti apa namanya konstannya akan dua arah itu, dua sisi itu sama-sama menghilangkan. Nanti jadi lapasnya 0. Berbeda kalau sinyalnya misalkan genap kan sisi kiri dan sisi kanan sama ya. Jadi kalau kalian cari Laplace satu sisinya saja, dengan otomatis kalian bisa dapatkan Laplace dua sisinya, tinggal dikali 2. Nah itu salah satu contohnya, gitu ya. Salah satu contoh transformasi Laplace bilateral. Kemudian sifat-sifat daerah kekonvergenan, kemudian yang transformasi Laplace bilateral inverse. Inverse itu berarti kita mengembalikan lagi. Jadi kalau transformasi Laplace itu kita mentransformasikan misalkan dari A ke B, berarti kalau inverse-nya kita balik lagi ke A, dari B ke A gitu ya. Kemudian fungsi transfer atau fungsi sistem. Fungsi transfer itu artinya kalau kalian punya sistem, tadi gimana nih? Dicek dulu ya. Kalau kalian punya kok hilang tulisannya? Lah, gimana ini? Kita stop share dulu. Ya.
Ininya dipencet. Ini udah ya kayaknya ya. Oke. Nah. Lah. Gimana sih ini? Nah. Aduh. Gimana ya? Coba ada yang kira-kira bisa nggak? Masih ya? Coba. Nggak bisa. Gambarnya deh, gambarnya kotak bisa nggak? Kotak. Gampang ya, cuman alatnya nih. Di sini, Bu? Ya, bebas lah. Nggak bisa ya? Oke. Tambahin garis mendatar, ceritanya input, terus output. Di sini ya? Ya. Oh, di sini, bentar. Hey. Oke. Ya, makasih. Siapa namanya? Nada Ina. Hah? Nada Ina. Oke. Tadi kita sampai poin keberapa ya? Fungsi transfer ya? Fungsi transfer atau fungsi sistem? Di sini nih, fungsi transfer itu di sini, HT. HT ya. Jadi kalau kalian punya sistem, punya masukan XT, nanti YT-nya kan tergantung dari fungsi transfernya. Misalnya fungsi transfernya itu dikonvolusi 2 kali, berarti YT-nya nanti harus kita konvolusi 2 kali. Nah, disitulah poin yang ke-10 itu. Jadi bagaimana kita mencari fungsi transfer dari sistem. Hubungannya seperti apa? Sama seperti kemarin kita belajar di Fourier juga. Fungsi YT atau output itu sama dengan XT dikonvolusi dengan HT atau dikonvolusi dengan fungsi transfernya. Itu kalau di dalam domain frekuensi. Kalau dalam domain waktu dikali gitu ya. Terus yang selanjutnya yang ke-11 adalah kausalitas dan stabilitas sistem. Ini kita pelajari di bab 1 tentang fungsi kausal dan fungsi stabil. Fungsi kausal itu adalah fungsi yang outputnya tidak mendahului input. Outputnya tidak mendahului input. Jadi kalau misalkan kalian punya sistem, output sekarang itu hanya bergantung pada input saat ini dan sebelumnya. Kalau tidak kausal itu berarti output saat ini bisa saja bergantung pada input setelah ini. Dimana itu nggak mungkin, tidak kausal, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya sistem, tentukan output dari sistem ini pada saat jam 10. Terus ternyata sistem itu memerlukan info atau masukan pada saat jam 11. Nah, itu tidak kausal artinya. Masa output jam 10 dipengaruhi oleh input jam 11 kan nggak mungkin ya. Nah, itu non kausal. Jadi input saat ini atau jam sekarang itu hanya dipengaruhi oleh input saat ini saja. Jadi jam 10 atau jam 9 atau jam 8 boleh. Jadi kalau output jam 10 dipengaruhi oleh input jam 10, jam 9, jam 8, jam 7 dan seterusnya mundur itu bisa. Itu kausal. Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh input setelah saat itu, nah itu namanya non kausal. Nanti kita bicara tentang kausalitas. Yang kita pelajari di materi kita di pengolahan sinyal waktu kontinu itu hanya yang sistem kausal. Kalau sistem tidak kausal, tidak bisa kita bicarakan. Karena kan kita tidak bisa memprediksi ya, kira-kira inputnya seperti apa gitu. Stabilitas itu sistemnya stabil. Waktu itu pernah saya bilang bahwa misalkan stabil tidak berubah terhadap waktu. Berarti kalau misalkan hari ini saya masukin di sistem itu A, keluarannya B, besok saya masukin A, harusnya keluarannya juga B. Nah mungkin kalau misalkan besok saya masukin A, keluarannya C, maka itu artinya sistem tidak stabil, artinya dia berubah terhadap waktu. Jadi yang kita pelajari hanya yang stabil, substabil tidak berubah terhadap waktu. Kemudian yang terakhir, menentukan respon frekuensi respon dari full dan zero. Respon frekuensi, kayaknya kemarin kalian diminta menggambarkan respon pasar, respon amplitude, respon frekuensi. Nah itu maksudnya respon frekuensi itu respon input dan respon pasar. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan transformasi Laplace-nya,
kalian diminta menggambarkan magnitude dan paksanya seperti apa. Ya. Jadi sebenarnya Laplace, pokok bahasan kita di Laplace itu semuanya hampir mirip dengan di Fourier. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah sifat dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace digunakan untuk merepresentasikan sinyal waktu kontinu ke dalam domain S. Kalau kemarin kan dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, berarti Laplace itu dia mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain S. Bedanya ini. Domain S itu apa? Kemudian pertanyaannya. Di mana S adalah variabel kompleks. Kira-kira S ada yang tahu apa? Domain apa? Ada yang udah baca-baca textbook atau di YouTube atau apa? Domain S kira-kira apa? Oke, nanti sebelum kita menjawab domain S itu apa, kita lanjut ke poin yang kedua. Transformasi Laplace memberikan karakterisasi yang lebih umum untuk sistem linear waktu kontinu tidak berubah terhadap waktu atau LTI, linear time invariant, LTI itu sistem linear waktu kontinu tidak berubah terhadap waktu atau bahasa Inggrisnya LTI, linear time invariant, dan dibandingkan dengan Fourier. Dapat diterapkan pada analisa sistem tidak stabil. Kuncinya di sini. Jadi dia dapat diterapkan pada analisa sistem yang tidak stabil. Transformasi Laplace ada untuk sinyal-sinyal yang tidak mempunyai transformasi Fourier. Jadi kalau sinyal-sinyalnya, kalau kemarin kita mempelajari transformasi Fourier, kalian punya tabel transformasi Fourier, kemudian ada sinyal-sinyal yang tidak bisa kita transformasikan menggunakan Fourier, maka bisa kita gunakan transformasi Laplace. Berarti kalau gitu, transformasi Laplace itu bisa menggantikan fungsi dari transformasi Fourier. Fourier itu waktu ke frekuensi. Berarti Laplace harusnya sama, waktu ke frekuensi juga. Nah, berarti jawaban dari pertanyaan nomor 1 tadi, domain S itu sebenarnya sama saja, domain frekuensi juga. Cuma beda penamaan saja untuk membedakan bahwa S itu menandakan bahwa dia adalah menggunakan transformasi Laplace. Tapi ini tetap sama, mereka sama-sama domain frekuensi. Untuk nanti bentuk sinyalnya sinyal kompleks. Kemudian, ini yang tadi seperti digambarkan, respon sebuah sistem LTI atau linear time invariant atau sistem linear tidak berubah terhadap waktu didapatkan dengan melakukan konvolusi sinyal masukan terhadap respon input sistem. Masukannya sinyal eksponensial pangkat ST. Oke, masukannya sinyal eksponensial pangkat ST, punya fungsi transfer HT, kemudian keluarannya atau YT sama dengan HT dikonvolusi dengan ST. Ya. Kalian punya masukan pangkat ST, punya fungsi transfer atau HT atau respon impulsnya, maka keluarannya YT sama dengan HT dikonvolusi dengan sinyal eksponensial inputnya. Itu persamaan konvolusinya YT sama dengan integral dari min hingga sampai hingga H tau dikali X T min tau D tau. Ini persamaan konvolusi umum ya. Maka hasil dari integral ini adalah integral dari min hingga sampai hingga H tau pangkat. Nah, X T min tau ini kan sinyal masukan yang digeser sejauh min tau. Masukan kita pangkat ST. Pangkat ST digeser sejauh min tau menjadi pangkat S dalam kurung T min tau D tau. Oke, jadi ini adalah sinyal masukan atau XT. Bisa nggak saya coba? Itu XT. Hasilnya seperti apa? Hasil integralnya pangkat S dalam kurung T min tau D tau itu bisa kita pisah atau kita sederhanakan menjadi seperti ini, atau dikali pangkat ST dikali pangkat min S tau D tau. Diintegralkannya terhadap tau D tau.
Maka yang ini bisa kita keluarkan karena dia tidak mengandung variabel tau. Yang ininya kita keluarkan hasilnya seperti ini, E pangkat ST, kemudian H tau dikali E pangkat S min S tau D tau. Hasilnya menjadi seperti ini, E pangkat ST dikali dengan HS. Ada yang bisa mensederhanakan kenapa dari bentuk seperti ini ketemu integralnya seperti ini. Integral E pangkat min S tau apa? Oke, ininya tetap ada di depannya. Yang di belakang ini jadi HS. Nah, sehingga didefinisikan fungsi transfer atau fungsi impuls dari sistem, HS-nya akan sama dengan, berarti kan HS sisa yang di belakang ini ya. HS sama dengan integral dari min hingga sampai hingga atau E pangkat min S tau D tau. Nanti yang kita cari itu sebenarnya yang ini. HS disebut transformasi Laplace dari HT. Gitu ya, itu yang kita cari nanti. HS atau fungsi transformasi Laplace dari HT atau respon impulsnya tadi kalau di transformasi Laplace hasilnya seperti ini. Oke, coba kita lanjut dulu. Ada contoh soalnya nggak? Ini XT ditransformasi Laplace menjadi XS, maka persamaan XS menjadi integral dari hingga sampai hingga XT dikali E pangkat min ST dt. Itu kalau bilateral. Ini unilateral. Bedanya di mana? Coba perhatikan. Batasnya ya. Ini kalau saya bilang tadi bilateral, berarti dia dua sisi, dari negatif sampai dengan positif kita transformasi Laplace-kan. Itu dua sisi. Kalau unilateral berarti satu sisi, dia hanya sisi positifnya saja, berarti sinyal yang dari 0 sampai dengan hingga. XT E pangkat min XT dt. Dengan S sama dengan A plus J omega. Nah, itu berarti kan S sama dengan A plus J omega. Ini berarti menjawab teori di slide sebelumnya bahwa S itu adalah bilangan kompleks. Ini kan A plus J omega kan bilangan kompleks ya. Notasi untuk bilangan kompleks. Kemudian ini inverse-nya kalau ingin kita balikin ke T dalam domain T, ini kalau dalam domain S, ini kalau dalam domain T. 1/2 pi J integral dari, ini dibacanya apa? Sigma dikurang J omega sampai dengan sigma plus J omega XS dikali E pangkat ST ds. Itu inverse dari transformasi Laplace. Ini contoh. Tentukan transformasi Laplace unilateral. Berarti satu sisi, dua sisi? Satu sisi. Dari sinyal berikut. XT sama dengan D tau. Delta T. Delta T sebenarnya seperti apa? Dimensinya? Delta T sebenarnya seperti apa? Impuls ya. Dia cuma sinyal kejut. Cuma ada di 0, tiba-tiba tinggi naik gitu sinyalnya. Sinyal impuls atau sinyal kejut. Berarti transformasi Laplace-nya sama dengan transformasi Fourier. Nilainya 1. Karena kan dia cuma ada tiba-tiba set di sini doang. Tingginya tak enggak. Jadi kita mengintegralkannya dari 0 ke 0. Besarnya berarti 1 transformasi Laplace. Soal yang nomor 2, XT sama dengan UT. UT namanya sinyal apa namanya UT? Yang masih ingat? Unit step. UT. Berarti sinyal kita mulainya adanya dari mana? Dari 0 sampai dengan hingga. Tingginya berapa? 1. Makanya di sini batasnya dari 0 sampai hingga 1 dikali E pangkat min ST. Tadi kan persamaannya kan persamaan X S
sama dengan integral X T dikali dengan E pangkat min ST, gitu ya, DT. Nah, kita tinggal cari tahu XT-nya berapa. Sinyal unit step tingginya 1. Makanya di sini XT-nya 1 dikali E pangkat min ST. Kita integralkan E pangkat min ST, diintegralkan terhadap T, hasilnya min 1 per S dikali E pangkat min ST. Tinggal kalian masukkan T-nya, min 0 sampai dengan positif tak hingga. Kalian masukkan, hasilnya adalah pada saat tak hingga, berapa ya pangkat min ST? Berarti kan pada saat tak hingga, T-nya kalian ganti jadi tak hingga. E pangkat min tak hingga. Berarti E pangkat min tak hingga kan sama aja dengan 1 per E pangkat tak hingga. Benar? Nah, E pangkat tak hingga berapa? Kalian punya bilangan di pangkat min tak hingga. Besarnya? Kalian punya bilangan E itu berapa bilangannya? 2, sekian ya. Dipangkatin 1 miliar. Berapa besarnya? Berapa? Pangkat 1 baru E. E pangkat tak hingga 1 miliar. Tak hingga. Ya kan? Kalian punya bilangan, dipangkatinnya tak hingga. Berarti kan kalian 2, itu kan kalian kali berulang-ulang sampai dengan 1 miliar kali. Berarti kan angkanya sangat besar ya. Nah, angkanya sangat besar tak hingga. 1 dibagi tak hingga 0. Berarti kan 1 dibagi bilangan yang sangat besar kan mendekati 0. Makanya di sini 0. Gitu ya. Itu yang pangkat tak hingga. Tadi kan dapatnya dari mana? Dari E pangkat min tak hingga. Min tak hingganya diturunin ke bawah menjadi 1 dibagi E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga itu besarnya tak hingga. 1 dibagi sesuatu yang sangat besar mendekati 0. Oke. Sekarang masukin T-nya 0. Berarti E pangkat min 0. E pangkat min 0. Berarti sama aja dengan 1 dibagi E pangkat 0. Sesuatu yang dipangkatin 0, 1. Berarti 1 dibagi 1, 1. Di sini kenapa hasilnya 1? 0 dikurang 1 minus 1 dikali dengan angka di depannya tadi min 1 per S. Dapatnya 1 per S. Ini saya nggak tahu ya yang di rumah ngelihat nggak saya nunjuk-nunjuk ya. Kayaknya sih enggak ya. 1 per S dapatnya. Jadi kalau kalian punya sinyal unit step, berarti sinyal unit step tadi yang seperti ini. Ini ya, anggap aja ini dari 0. Tingginya 1. Nah, berarti sinyal unit step yang seperti ini, maka transformasi Laplace-nya adalah 1 per S. Yang selanjutnya, XT sama dengan UT plus 3. Berarti sinyal unit step dimulainya dari berapa? Minus 3. Ya kan, UT minus 3. Berarti gambar kalian yang awalnya kalau UT doang tadi dimulai dari 0, yang sekarang dimulainya dari minus 3. Dari sini. Nah, sinyalnya ini dari sini mulainya. Nah, gini. Tapi karena yang ditanya adalah transformasi Laplace unilateral, maka tetap saja integralnya dimulai dari 0. Dari 0, kemudian tinggi sinyalnya juga tetap 1, makanya di sini hasilnya sama 1 per S. Kecuali nanti kalau yang ditanya adalah tentukan transformasi Laplace bilateral. Maka batasnya dari minus 3 sampai dengan tak hingga. Coba sekarang hitung. Kalau yang bilateral, berapa dapatnya? Tentukan transformasi Laplace bilateral dari sinyal nomor 3. Coba. Saya bisa nih.
Yang di rumah gimana ini? Ada Bu, ada kursornya ada. Oh, ada. Tadi kedengar nggak? Saya minta teman-teman yang ada di kelas buat ngerjain soal nomor 3, tapi untuk Laplace yang bilateral. Tadi saya minta teman-teman ngerjain itu. Teman-teman yang di rumah kerjain juga ya. Baik. Gimana UTS-nya?
Saya belum koreksi sih. Jadi saya ini. Kira-kira gimana bayangannya? Bayangan gimana? Bayangan saya sama bisa ngerjain atau Awalnya bisa. awalnya bisa. Nggak bisa. Berarti ke soal ya? Iya. Ada yang berapa? Udah? Ya. Tetap dalam keadaan S. Jadi hasilnya berarti ya, ya. Jadi tetap kan kita nggak tahu angka S berapa ya. Yang selanjutnya, semoga teman-teman yang di rumah ini ya nangkep ya. Yang nomor 4 sekarang. UT-3. UT-3 berarti sebenarnya dimulai dari 3. Makanya di sini batas integralnya 3 sampai dengan tan hingga. Boleh kalian masukin dari 0 sampai dengan tan hingga, tapi nanti harus dipecah. 0 sampai 3 kan nggak ada sinyalnya. Berarti 0 sampai 3, integral 0 sampai 3, 0 dikali E pangkat min XT, ditambah 3 sampai tan hingga, integral 3 sampai dengan tan hingga 1 dikali E pangkat min XT. Gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini. 1 per S, E pangkat min 3S. Yang tadi bilateral nomor 3 hasilnya gimana? Gini. Nggak ada minusnya. Karena batasnya min 3 ya. Min ketemu min jadi plus. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari 4 soal ini? Berarti kan secara persamaan nggak ada masalah ya. Unilateral maupun bilateral persamaannya sama, cuma batas integralnya yang beda. Jadi kalau bilateral kalian gunakan batas integralnya 2 sisi, artinya kalau sinyal kalian ada yang di sisi negatif, berarti kalian masukkan di integral. Kalau unilateral, berarti transformasi Laplace hanya satu sisi saja, sisi yang positifnya. Berarti dari 0 sampai dengan tan hingga. Oke, lanjut. Bentuk umum Fs. Fs bisa dipecah atau bisa kalian uraikan menjadi bentuk seperti ini. BM dikali S pangkat M, BM min 1 dikali S pangkat M min 1 dan seterusnya sampai dengan B0 per S pangkat M dikali A N min 1 S pangkat M min 1 dan seterusnya sampai dengan A0. Kalian pasti pernah ketemu B0, A0 dan seterusnya ini di transformasi di Farcom juga pernah.
Faktorisasi XS menjadi bentuk yang mengandung akar-akar polinomial pembilang NS dan penyebut DS. Jadi nanti kalian faktorisasi, XS itu menjadi bentuk seperti ini. Maka CK, di sini kalian punya CK, kalian punya DK. CK adalah akar-akar dari NS, disebut zero, disimbolkan dengan, jadi kalau kalian menggambarkan di bidang Laplace, nanti titik zero itu disimbolkan dengan tanda bulatan seperti ini. Oke. DK adalah akar-akar dari pol. DK tadi penyebut ya. Berarti penyebut itu, pol itu letaknya di penyebut, zero itu letaknya di pembilang. Disimbolkan dengan tanda apa ini cross. Itu pol. Ya, zero dilambangkan dengan tanda ini, pol dilambangkan tanda cross. Pol itu letaknya di penyebut, zero itu letaknya di pembilang. Kalau dilihat sekilas gini, kayaknya susah ya, gitu kan. Gimana nanti menentukan zero dan polnya? Kok angka-angkanya banyak banget nih ya, konstantanya banyak banget dari BM sampai dengan B0. Itu terus dari AM-1 sampai dengan A0 konstantanya. Belum lagi variabelnya. Tapi nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Semoga saja sedikit lebih mudah. Bidang kompleks S menggambarkan frekuensi kompleks S secara grafis. Sumbu horizontal, sumbu vertikalnya J omega, di mana XJ omega sama dengan XS untuk, tadi ini dibacanya sigmanya sama dengan 0. Ini contohnya, tadi kan kita tadi sudah mempelajari cara mencari pol dan zero ya, seperti ini ya. Ini kalian perhatikan ini. Tadi zero itu di NS, berarti di pembilang, pol itu di penyebut. Itu yang perlu kalian ingat-ingat. Zero itu di pembilang, pol itu di penyebut. Ini contoh seperti ini. Dapatkan pol dan zero untuk sinyal berikut. Sinyal yang pertama, XS sama dengan S per S plus 3. Yang kedua, S-2 dikurang per S-4S plus 3. Dan seterusnya ya, sampai dengan soal nomor 4. Satu-satu. Nah, XS, soal yang pertama, S per S plus 3. Zero-nya dulu. Zero tadi pembilang atau penyebut? Pembilang. Pembilang itu yang bagian atas ya. Zero di S sama dengan 0. Karena itu S sama dengan 0. Nah, pol di S sama dengan min 3. Kan tadi akar-akar penyebut gitu ya. Berarti harusnya S plus 3 sama dengan 0. Jadi S ketemunya min 3. Ketemu pol sama dengan minus 3. Kalau 0, kebetulan di situ langsung aja S sama dengan 0. Ketemunya berarti S sama dengan 0. Kalau misalkan saya punya soal seperti ini, S min 5 per S plus min 6. Zeronya berapa? Di titik mana? Plus 5. Zeronya di plus 5, polnya di plus 6. Jadi kalau kalian punya bidang kompleks, seperti ini, misalkan 5, ini di sini 5 ya. Ini 5. Besar. Ini 6. Zero tadi lambangnya seperti apa? Bulat kan gitu ya. Jadi di sini zeronya. Polnya di sini. Nah, gitu. Jadi kalau kalian minta gambarkan posisi titik pol dan zero, berarti begini gambar. Kalau yang ini zeronya di 0, polnya di min 3, berarti kalian gambarkan zeronya di sini. Gimana ya?
Nah, ini zeronya. Polnya di min 3, ya kira-kira di sini lah ya. Nah, gitu. Kebayang? Oke. Soal yang nomor 2. Coba. Siapa ya? Di mana letak? Kamu gambarin di sini aja. Zeronya sama polnya. Polnya kira-kira ada berapa titik? 2. S min 4S plus 3. Berarti kan harus kalian faktorisasi. Kira-kira berapa? Berapa? 3 sama 1. Nah itu. Polnya di 3 sama 1. Zeronya di mana? Plus 2. Kakak. Siapa namanya? Anang. Anang dari mana? Oh, Cimahi dekat. Ya. Di sini kos atau bolak-balik? Bolak-balik. Oke. Dapat 3 sama 1 dari mana? Faktorisasi. Kalau lupa gimana cara faktorisasi, pakai rumus ABC juga bisa ya, rumus kecap. Zero dulu di 2. Oke, itu zero. Polnya tadi di min sama di 1 sama 3 ya. Oke. Polnya di 1 sama 3. Oh iya, harusnya S kuadratnya. Harusnya S kuadrat di situ. S kuadrat min 4S plus 3. Saya lupa. Ini kan ya? Ya? Ya. Harusnya ada kuadrat. Siapa yang? Ya. Yang lain? Oke. Makasih, Anang. Yang S kuadrat plus 8S plus 20. Berapa kira-kira? Sepuluh sama? Siapa namanya? Ari. Ya. Dari Cimahi. Cimahi juga. Kalian tetanggaan? Dekat dulu. Satu SMA? Enggak beda. Oh. Langsung gambar aja. Zeronya di mana, polnya di mana? 10 sama 2 ya? 10. Harus siap semua. Bisa nggak bisa gimana sih? Coba kamu otak-atik. Siapa di sini yang ada nomor baru? Malam. Tidak boleh. Mana? Jangan mau hapusnya. Udah berulang aja kamu. Mana tahu? Itu 1, oh 1 0 ya. Iya. Oh ini plus 1. Yang lain sama? Coba dihitung gitu. Sama enggak yang lain? Iya. Min 20 harusnya ya begini.
Yo. Oh iya. Coba ya lain faktorisasi. Bisa difaktorisasi langsung atau enggak? Kita tanya sama yang di rumah ya. Yang di rumah? Siapa nih? Ada siapa nih? Nah, mau milih siapa? Mau nanya siapa? Siapa? Oh, Railan. Railan hadir, Railan? Railan dicari sama teman-teman. Mana dia jadi nggak ada? Oh, ada tuh. Railan, coba tampakkan sonamu kata teman-temannya. Nggak ada di Railan nih. Railan hadir, Railan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Taruli. Nah, Taruli nomor 3. Kira-kira polnya ada di mana? Polnya ada di -4 plus 2i sama -4 min 2i, Bu. -4 min 2i, berarti kompleks ya? Ya, Bu. Oke, dapatnya pakai persamaan apa? Nyarinya pakai persamaan apa? Pakai ABC, Bu. ABC. Oke, yang lain teman-temannya yang di luar ada dapat pakai ABC, dapatnya sama? Sama. Ada yang masih ingat nggak sama ABC di mana? Coba taruhi persamaan ABC seperti apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Nah, coba teman-teman yang di ruangan gitu. Berarti persamaan ABC sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya berapa yang ada di sini? 1. B-nya 8. C-nya 20. Nanti ketemu. Masukin ke persamaan yang tadi, ketemu ABC-nya berapa. Oke, terima kasih Tarli. Coba bangunin Railan ya. Kalau Rafli ada nggak Rafli? Ada, Bu. Oke, sip. Nanti kalau menggambarkan lengkapnya seperti ini ya. Sumbu mendatarnya kalian kasih nama real, sumbu tegaknya kasih nama imaginary. Itu karena ini soal tadi ya, dapatnya min 4 plus minus 2J. Tadi pakai persamaan ABC. Persamaannya min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A.
Hari ini kuliah lagi apa? 12.30 ya. Berarti kalau misalkan saya terjun kayak kemarin yang nanya kelas pengganti itu kalian apa yang satu ya? Yang saya bilang kayak kita sambung terus. Polnya saja, polnya 3, jironya 2. Nah. Bidang Laplace, di bidang kompleks atau bidang Laplace. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Kalau dari sini itu nanti kestabilan sistem. Nanti kalau misalkan nanti ada kalian punya ROC, nanti kan kalian menggambarkan ROC. Nah, misalkan ROC-nya lingkaran. Kalau polnya di dalam lingkaran, nanti itu ada maknanya. Kalau polnya di luar lingkaran, itu nanti juga ada maknanya. Jadi nanti bakal ketahuan pas di akhir nanti kalau kita sudah belajar area kekonvergenan. Jadi kalau pol itu di dalam area, artinya bisa artinya stabil atau apa gitu. Kalau polnya ada di luar dari area kekonvergenan, nanti juga ada. Nanti di situ fungsinya pol dan zero. Oke. Ada yang mau tanyakan? Siapa namanya? Kalau nggak ada, lanjut nih. Ini udah nih masuk ke ROC, Region of Convergence, atau bisa juga disebut Range of Convergence. Kecepatan atau gimana? Kondisi yang perlu agar transformasi Laplace dari sinyal xt konvergen adalah jika xt dikali dengan e pangkat delta t secara absolut dapat diintegralkan atau integralnya berhingga. Ini maksud integral yang seperti ini, kurang dari tak hingga seperti ini, artinya integralnya berhingga atau punya nilai. Kalau dia punya nilai, maka disebut apa? Kondisi yang perlu agar transformasi Laplace dari sinyal xt konvergen. Jadi kalau nilainya kurang dari tak hingga, maka dia disebut dengan Laplace yang konvergen. Konvergen artinya apa? Dulu di kalkulus 1 ada konvergen. Lawannya konvergen apa? Mengumpul bukan, Bu? Nah, itu ada yang jawab. Gimana? Mengumpul bukan Bu artinya. Iya, menuju pada satu titik. Jadi fungsi kalian itu menuju pada satu titik saja. Mengumpul, lawannya divergen. Kalau divergen artinya menyebar. Artinya apa nih? Dituliskan integral dari min tan hingga sampai tan hingga xt dikali e pangkat delta t dt kurang dari tan hingga. Tentang nilai delta di mana transformasi Laplace konvergen disebut daerah kekonvergenan. Jadi nilai yang membuat transformasi Laplace itu masih memiliki integral disebut dengan area kekonvergenan. Berarti area kekonvergenan itu berarti dibatasi oleh rentang ini. Disebut area kekonvergenan atau daerah konvergensi, disingkat DK. Itu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya Region of Convergence atau ROC. Contohnya ada nggak di bawahnya? Ini contohnya. Tentukan transformasi Laplace untuk sinyal eksponensial kausal xt e pangkat min a t ut dengan a adalah bilangan real.
Oke. Kalian masukkan persamaannya, sinyalnya E pangkat ATUT, E pangkat min STUT. Perhatikan bagian ini sama bagian yang ini. Bedanya di mana? Batasnya sudah berubah. Batasnya sudah berubah. Yang ini dari min tak hingga sampai tak hingga, ini 0 sampai dengan tak hingga. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, UT-nya hilang. UT yang hilang ini digantikan dengan batas ini. Kenapa ya dia coret-coret gini? Oke. Karena apa? Karena sebenarnya kan UT itu cuma menandakan bahwa sinyal kita dimulai dari 0. Jadi kalau batasnya sudah berubah dari 0 sampai dengan tak hingga, UT itu bisa kita hilangkan. Kan? UT tingginya berapa? 1 kan? Ya sebenarnya di sini tuh ada sih angka 1. Tapi kan 1 dikali dengan 1 kan nggak mempengaruhi integral ya. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, berarti sekarang berubah batasnya integralnya dari 0 sampai dengan tak hingga. E pangkat min AT dikali E pangkat min ST. Ini bisa kalian gabungkan. Kemudian kalau diintegralkan terhadap T, maka ini oke, nggak bisa. Malah di sini ya coretnya. Kenapa ya? Ini kalian integralkan terhadap T, jadinya seperti ini. Min 1 per S plus A. Ya kan ya, maju ke depan terus jadi penyebut. T pangkat min dalam kurung S plus A T. Batasnya dari 0 sampai dengan tak hingga. Sama kayak yang tadi sekarang. T-nya kalian masukin tak hingga, hasilnya 0. Ketika kalian masukin 0, hasilnya 1. Maka sisanya atau sisa transformasi Laplace menjadi 1 per S min A. Nah, tadi kalian diminta apa? Tentukan transformasi Laplace untuk sinyal eksponensi kausal. Oke. Ini pertanyaannya kalau cuma diminta menentukan transformasi Laplace, sampai sini cukup. Kecuali nanti pertanyaannya kalian diminta menentukan area pertanyaannya. Nah, di sini berlanjut nilai limit T menuju 0, E pangkat min dalam kurung S plus A sama dengan 0 akan terpenuhi hanya jika real S plus A lebih dari 0 atau real S lebih dari min A. Ini buat pencapaian. Oke. Nilai limit T menuju 0, nilai transformasi Laplace dapat itu 1 per S min A. Oke. Oke. S plus A-nya. Oke. S lebih besar dari min A. Ini ada yang salah ya? Harusnya apa? Penyebutnya itu. Kenapa jadi S min A? Harusnya plus ya? Nah, ini ada yang salah nih di sini. Kalian benerin ya di slide kalian. Harusnya ini jadi positif. Pokoknya ini nggak ada negatif nih. Harusnya S plus A, S plus A. Oke. Nah, untuk mencari ROC itu berarti tadi dia punya nilai integral. Berarti 1 per S plus A ini harus lebih besar dari 0. Atau supaya dia real S plus A lebih besar dari 0. Itu nilainya. Berarti yang di bawah ini harus lebih besar dari 0. Nah, S plus A harus lebih besar dari 0, sehingga real S atau S-nya saja itu harus lebih besar dari min A. Maka area kekonvergenannya real S lebih besar dari min A. Jadi kalau nanti kalian punya gambar, nah seperti itu. Min A itu misalkan di sini, ini min A.
Berarti area konvergenannya real S lebih besar dari min A. Berarti karena ini tidak punya sama dengan, tanda sama dengan, maka di sini garisnya putus-putus. Terus yang kalian arsir yang sebelah kiri, sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan, sini atau sana? Ini atau yang sana? Sebelah sini atau sebelah sana? Ini ya. Nah, S lebih besar dari min A, berarti ini yang kalian arsir. Nah, ini area konvergenan si sinyal XP. Jadi pada area untuk A lebih besar dari sini, maka sistem itu mengumpul atau menuju satu titik. Nah, tadi pertanyaannya siapa tadi? Nancy ya. Nancy tadi, apa fungsi pol dan zero? Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menggambarkan ROC, kita tadi sudah bisa menggambarkan pol and zero, berarti kan kita sudah bisa misalkan di sini ada polnya di sebelah sini. Nah, berarti kan polnya masuk ROC. Nanti itu ada maknanya. Jadi kalau polnya masuk ROC, maknanya apa? Jadi kalau polnya di luar ROC, misalkan polnya di sini, itu juga ada arti. Gitu ya. Jadi materi kita hari ini kita sudah bisa menggambarkan titik pol dan titik zero, kita sudah bisa menggambarkan area konvergenan. Dari menggambar dua macam itu, kita sudah bisa menentukan sifat dari sistemnya. Apakah dia stabil, apakah dia apalagi konvergen dan lain-lain gitu ya. Nah ini gambarnya. ROC tersebut dapat digambarkan menjadi ini. Misalkan min A-nya di situ ya. Nah ROC-nya yang warna pink itu area konvergenannya. Oke. Kebetulan juga di situ berarti min A itu jadi pol ya. Min A itu kan ada di penyebut jadi pol dia. Makanya di situ pakai tanda cross A-nya. Oke, pol terletak di S sama dengan min A. Soal yang selanjutnya, tentukan transformasi Laplace. Itu jam berapa? Jam 10.50. Tentukan transformasi Laplace untuk sinyal eksponensial non-kausal XT sama dengan min E pangkat min AT U min T. Dengan A adalah kebilangan real. Min E pangkat min AT, E pangkat min XT T. Oke. Itu jelas ya kenapa yang awalnya minta hingga sampai hingga di sana jadi minta hingga sampai 0. Kenapa? U min T-nya hilang. Kan UT sama U min T itu berarti kan sebenarnya sinyal yang sama cuma dicerminkan kan. Nah, makanya dia dari minta hingga sampai dengan 0. Sama, satu juga. U min T itu nilai tinggi sinyalnya sama dengan 1 juga, cuma posisinya dia yang beda. Posisinya di sebelah negatif. Cerminan dari UT. Kemudian kalian integralkan, dapatnya seperti ini. XS sama dengan 1/S+A. Oke. Sehingga transformasi Laplace dari ROC adalah dengan ROC real S kurang dari min A. Apa bedanya dengan soal yang tadi? Kalau soal yang tadi, kenapa real S lebih besar dari A? Yang ini karena kausal. Kalau yang ini non-kausal. Ini gambar ROC. Karena kebetulan di sini soalnya nggak ada zeronya, kan 1, nggak ada S ya.
Di bagian pembilang nggak ada S-nya. Kalau di situ ada S-nya, misalkan S plus 1, ya berarti ada zero-nya. Tapi karena itu nggak ada S-nya, ya berarti dia nggak punya zero. Soal yang sebelumnya juga kebetulan nggak ada zero-nya juga. Kecuali bagian atasnya misalkan punya S kuadrat. S kuadrat. Kalau S kuadrat berarti zero-nya di mana? S kuadrat saja. Zero-nya di mana? Tadi ada yang disebut tadi. Di mana? 0. S kuadrat aja, kan berarti di 0 ya. S kuadrat sama dengan 0 ya berarti S sama dengan 0. Oke. Habis nih kayaknya materi kita untuk minggu ini. Habis, udah thank you. Nanti kita lanjutkan masih tentang lapas juga, intinya ada